Kita berhasil mendapatkan respon yang sangat positif dari para pelaku pasar melalui capaian nilai transaksi total repo yang menembus lebih dari 642 triliun hingga 28 November 2025. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan atau menggelar grand launching sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA Repo dan inaugurasi penyerahan izin operasional penyedia ETP antar pasar. Ya, grand launching ini menandai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur perdagangan surat utang dan pasar uang. PT Bursa Efek Indonesia menggelar grand launching SPPA atau sistem penyelenggara pasar alternatif repo dan inaugurasi penyerahan izin operasional penyedia ETP antar pasar. Peluncuran SPPA repo ini menandai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur perdagangan surat utang dan pasar uang. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman dalam sambutannya mengatakan transaksi repo di SPPA telah mencapai 642 triliun rupiah. Dengan rata-rata transaksi mencapai 3,4 triliun rupiah per hari atau mencapai pangsa pasar interdealer sampai dengan 28%. Sejak dioperasikan pada Senin 10 Maret 2025, kita berhasil mendapatkan respon yang sangat positif dari para pelaku pasar melalui capaian nilai transaksi total repo yang menembus lebih dari 642 triliun hingga 28 November 2025 atau setara dengan 28% pangsa pasar transaksi interdealer pada pasar sekunder. Dirut BI menambahkan capaian ini mencerminkan transaksi repo di SPPA berperan penting dalam memenuhi likuiditas harian perbankan. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Jayadi, menegaskan meningkatnya transaksi repo di SPPA menunjukkan adanya kedalaman pasar uang maupun pasar untuk instrumen surat utang. Ini artinya apa? Bahwa data menunjukkan bahwa kedalaman pasar yang semakin meningkat dan price discovery yang lebih baik dan mekanisme repo yang semakin market driven. Dan tentunya dengan adanya izin daripada BI dan juga OJK, setelah itu Pak Idik bisa langsung straight through processing dengan clearing ya. Grand launching sistem penyelenggaraan pasar alternatif repo yang dihadiri pemangku kepentingan utama sektor pasar modal dan pasar uang seperti OJK, Bank Indonesia hingga Self-Regulatory Organization atau SRO ini merupakan langkah strategis pasar modal Indonesia dalam memperkuat infrastruktur perdagangan surat utang dan pasar uang. Dari Jakarta, Diken Wardi, Adexchat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan kendati perjanjian IEU-SEPA diimplementasikan pada tahun 2027 mendatang, kerjasama Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS dengan negara Uni Eropa masih belum bisa dipastikan. Pasalnya kerjasama Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS sebagai instrumen pembayaran lintas negara pada negara-negara Asia sebelum memperluasnya ke kawasan lain. Erlangga menyebutkan selain negara-negara ASEAN yang menjadi mitra, Indonesia juga telah menggandeng Jepang dan Korea Selatan untuk KRIS lintas negara. Tak hanya Asia Tenggara dan Asia Timur, Erlangga mengungkapkan perluasan kerjasama KRIS antar negara juga akan menuju negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. KRIS kan kita masih konsentrasi di Asia, selain ASEAN, Jepang, Korea, kemudian ke Middle East dulu. Middle East itu dengan UAE dan Saudi Arabia, itu dulu. Kalau Eropa nanti kita lihat, ya. Dari 10% yang nggak disetujui di IEU-SEPA, Nah itu semuanya bertahap, bukan tidak disetujui. Kalau namanya tarif itu kan ada yang 90% bebas, ada yang 80% bebas, kemudian ada yang masih ada secara bertahap. Apa tuh Pak yang bertahap? Yang ada pokoknya 90% ekspor kita sudah aman. Masih bersama kami, pemirsa, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, di mana wadah resmi bagi dunia usaha ini menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pasalnya saat ini daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Tim ini akan menindaklanjuti setiap laporan melalui sidang debottlenecking yang digelar secara rutin. Purbaya optimistis pendekatan berbasis temuan lapangan dapat mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 Pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah Pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Selain pembenahan perizinan dan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk ilegal, termasuk pengetatan barang bekas impor yang merugikan industri dalam negeri. Pemerintah menilai kombinasi penguatan permintaan domestik, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta iklim investasi yang semakin kondusif merupakan syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri menegaskan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah merupakan kunci untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurut Anindya, tantangan global dan domestik saat ini membutuhkan optimisme yang dibangun melalui kolaborasi nyata. Anindya menyebut dunia usaha memiliki peran besar dalam menjaga konsumsi domestik dan investasi yang selama ini menjadi penyumbang 85% terhadap PDB. Selain memperkuat sinergi, Kadin juga akan membantu pemerintah memperluas lapangan kerja, memperkuat kemandirian, serta memastikan kebijakan ekonomi berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Menyambut baik Kadin untuk deregulasi yang dilakukan, satgasnya ada dan juga insentif yang akan terus dilakukan. Kadin siap mendukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan juga tentunya daya beli dan tentunya investasi. Dan nanti siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi supaya terus tumbuh mencapai kelahan menjulang. Ya pemirsa, pemerintah memastikan pengendalian inflasi sepanjang 2025 berjalan efektif. Ya, hingga November 2025, laju inflasi masih berada dalam sasaran target nasional. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi tersebut merupakan hasil konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia serta dukungan insentif fiskal yang menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil. Keberhasilan menjaga inflasi juga merupakan hasil sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor real, hingga koordinasi pemerintah daerah. Guna menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah juga memperkuat gerakan pasar murah. Erlangga menyebut hingga 21 November 2025, kegiatan pasar murah telah dilaksanakan lebih dari 11.000 kali di berbagai daerah. Terkendali dalam rentang sasaran target nasional dan hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi. Inflasi dapat berhasil tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor real, dan koordinasi.